Wanita menebang sarang semut di pohon dengan pisau. Cukup ketuk dengan lembut dan Anda dapat memanen banyak telur semut putih yang lembut. Serangga ini dikenal sebagai kaviar dunia serangga. Gina tentu tahu betapa mahalnya 500 gram per pon. Sarang semut ini biasanya terletak di puncak pohon. Ada risiko tertentu yang terlibat dalam pengumpulan. Ribuan semut akan terganggu dan akan keluar dalam jumlah besar. Gina juga sangat berhati-hati saat menanganinya. Untuk mencegah semut merayap ke tubuh Anda dan menggigit Anda dengan ganas. Hutan ini telah dihuni oleh semut hitam ini. Sarangnya bisa ditemukan di mana-mana, jadi Gina juga mengumpulkan banyak di antaranya hari ini. Selanjutnya untuk memudahkan pembuangan telur semut yang dibutuhkan. Anda hanya dapat menggunakan kapa untuk menghancurkannya sedikit demi sedikit. Lubang-lubang yang padat di dalam. Ketika semut jatuh, beberapa di antaranya disertai ovarium. Kemudian gunakan satu-satunya alat. Ketuk sisa telur semut sedikit demi sedikit. Makanan lezat seperti itu hanya ada di alam liar. Ini sangat berguna secara lokal. Umumnya digunakan oleh penduduk untuk membuat berbagai keperluan di rumah. Membuat anggur dan salad adalah salah satunya. Pekerjaan yang tampak sederhana. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan dikerumuni semut. Bersihkan kotoran berlebih dengan tangan. Ini akan melengkapi pengumpulan sarang semut. Kemudian ulangi langkah-langkahnya. Kumpulkan sisa telur dari sarang semut. Setelah itu Anda dapat kembali ke halaman dengan muatan penuh. Karena telur semut segar tidak dapat disimpan. Gina menggunakannya sebagai isian mie beras. Lalu bungkus dengan daun besar. Siapkan untuk mengukusnya. Produksi semacam ini belum pernah terdengar. Pernahkah Anda memakannya di depan layar? Kue semut beras. Seember pangsit semut sederhana. Biarkan Gina tidak perlu memasak selama beberapa hari. Keesokan paginya, makanlah makanan sederhana dari kemarin untuk mengisi perut Anda. Lalu berikan sejumlah makanan pada berbagai unggas di halaman. Ketika semuanya berjalan baik, sebagian besar ayam yang dipelihara di kandang ayam mati atau terluka dalam semalam. Kehilangan sebesar itu membuat mood Gina langsung anjlok hari ini. Pemeriksaan sederhana. Beberapa anak ayam ditemukan dalam kondisi kritis. Ini memberi saya gambaran kasar tentang alasannya. Peristiwa wabah ayam juga sering terjadi pada musim semi ketika suhu meningkat. Apa yang tidak diharapkan Gina adalah, tinggal sendiri di pegunungan, saya masih menemui hal semacam ini. Untuk meminimalkan beberapa kerugian, ayam yang sakit perlu dibersihkan. Karena ayam jenis ini tidak bisa dimakan. Mengubur di tempat juga merupakan pilihan terbaik. Jumlah barel ini membuat kehidupan yang sudah miskin menjadi lebih buruk. Untuk melindungi ayam yang tersisa dari infeksi, Gina mencairkan sedikit disinfektan di dalam kartrid untuk penyemprotan di dalam dan luar kandang ayam. Untuk mencegah penyebaran ke unggas lainnya, Gina juga menyemprot kandang babi dan kandang bebek dengan hati-hati. Sisanya biarkan waktu saja yang menjadi saksi efeknya. Bagaimanapun juga, hidup harus terus berjalan. Gulma tumbuh liar di kebun sayur di belakang rumah. Tanah yang tidak dirawat selama beberapa hari sudah tertutup. Gina hanya bisa mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi motivasi. Bersihkan sedikit demi sedikit. Untuk kerugian hari ini, Gina akan mengambilnya dari kebun di bawah gunung. Panen pertama buah plum tahun ini sudah matang. Dia akan memetik beberapa untuk dijual di kios. Cukup pilih satu dan cicipi. Memang asam. Rasa ini bisa langsung memuaskan orang yang suka rasa asam. Buah plum yang berbuah pada musimnya. Permukaan hijau segar dan renyah. Hanya melihatnya saja membuat orang meneteskan air liur. Pada musim ini setiap tahunnya, buah plum tidak hanya menjadi buah terlaris di daerah setempat. Akan ada berbagai cara untuk memakannya. Karena di gunung banyak buah plum. Jadi Gina akhirnya memilih sekeranjang penuh. Isiannya yang lembut dan juicy juga cukup besar. Butuh banyak tenaga untuk membawa seluruh keranjang itu. Lalu kami terhuyung-huyung menyusuri jalan menuruni gunung. Tidak kembali ke villa. Sebaliknya, pergilah langsung ke pasar. Gina tidak berhenti sejenak untuk beristirahat. Setelah Anda menaruhnya di tanah datar, akan sulit untuk membawa sekeranjang buah plum ini. Siapkan kios di persimpangan yang ramai. Buah plum segar belum semuanya habis. Hal ini menarik beberapa pelanggan untuk menonton. Dengan gaya penjualan, coba dulu sebelum beli. Hal ini dengan cepat menarik minat banyak orang yang menyukai rasa manis dan asam. Semua orang membeli kembali sekantong berisi itu. Karena sebagian besar buah plum yang ada di pasaran belum dijual grosir, kios Gina penuh sesak dengan orang. Sekeranjang besar buah plum belum mulai dijual. Itu dengan cepat didistribusikan oleh orang-orang yang lewat. Uang yang aku hasilkan pada akhirnya cukup bagiku untuk hidup dengan baik untuk sementara waktu. Gina tidak tinggal lama di pasar. Berbalik dan kembali ke rumah. Periksa dulu. Untungnya, virus tersebut belum menyebar lebih jauh. Saya merasa lega. Setelah memberi makan unggas beberapa makanan, pekerjaan hari ini sudah selesai.